Yang paling kerasa itu kita merasa happy ya, bisa berguna, bisa bantu orang lain tuh kita yang paling ngerasain itu habis ikut kegiatan tuh walaupun capek tapi kita happy. Di balik kesehariannya sebagai seorang pemilik toko, Suyatno menemukan ruang untuk berbagi lewat Seci. Bukan hanya sekedar kegiatan, lewat perannya di berbagai bisnis Seci, Yatno belajar untuk menumbuhkan empati dan melihat hidup dengan lebih bijak. Nama saya Suyatno, usia saya saat ini 48 tahun. Kalau di Ceci ini, sekarang ini saya lebih fokus ke misi pengobatan Ceci ya. Jadi misi pengobatan itu ya termasuk baksos-baksos ini ya. Kalau saya kan kebetulan buka toko, jadi ya sebenarnya tiap hari itu kan sibuk ngurusin toko ya. Cuma ya kalau ada kegiatan ya saya coba aturin supaya saya bisa ikut sih. Cuma ya karena kesibukan ya nggak semua kegiatan bisa diikutin gitu ya. Jalinan jodoh saya dengan Ceci itu dimulai kurang lebih tahun 2008 atau 2009 ya waktu itu ya. Jadi saya ada baca tentang pembangunan rusun yang di rusun Ceci yang itu yang dari pindahan dari gusuran Muara Angke itu ya. Jadi kan ada bangun rusun di sana kan. Terus di sana tuh kan Ceci selain bangun rusun itu ternyata ada sekaligus sediain sekolah, terus ada klinik ya, terus ada waktu itu saya masih ingat ada sediain juga untuk yang warga di sana itu kerjaan untuk ibu-ibu itu dulu kalau nggak salah ada packing buku tulis apa segala macam tuh. Jadi saya ngerasa kayaknya tuh bantuannya tuh lengkap banget gitu ya. Jadi saya ngerasa suka banget. Terus habis itu saya juga ada terima buletin dari tetangga gitu ya. Terus ada yang ngasih buletin gitu. Jadi ya saya baca-baca kan banyak kegiatan baksos ini itu. Saya jadi ngerasa tersentuh, saya ngerasa suka sekali gitu. Kayaknya cocok gitu yang sama yang saya pengen mau gitu ya. Cecilia ya. Mbak Cecilia, iya. Tapi kayaknya banyak, ya, banyak. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan selama ikut Ceci ini sebenarnya banyak sekali ya. Saya nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi salah satunya yang paling kita sering dengar gitu kan ya, yang agak nggak umum, kita yang memberi bantuan malah harus berterima kasih kepada yang menerima bantuan. Kan ini yang terus terang agak beda nih sama dengan tempat lain kan ya. Ini kan kita diajarin, ternyata kita bisa ngasih bantuan itu juga kita perlu kesempatan gitu ya. Ternyata kita diberi kesempatan untuk membantu, untuk mengembangkan diri kita gitu juga. Jadi kita harus berterima kasih ke pihak penerima bantuan juga gitu ya, dikasih kesempatan itu. Master ngajak kita itu untuk membina diri lah istilahnya ya. Jadi kita dalam berkegiatan ini juga banyak dalam kegiatan ini kita yang dari tadinya nggak bisa, kita jadi bisa dalam berhubungan sama orang lain juga yang tadinya kita kaku atau apa, ternyata dengan banyak ikut kegiatan kita bisa belajar gimana kerjasama yang baik sama orang banyak gitu ya. Dokter pasti akan kodein di ujung T atau C yang tadi digunakan. Tantangan sebagai koordinator itu ya menyatukan begitu banyak orang sih supaya bisa kerjasamanya lancar semua ya. Karena maunya setiap orang itu kan kadang-kadang punya kebiasaan kerja yang berbeda-beda. Nah ini supaya bisa bekerja sama dengan baik ini kadang-kadang
kita perlu saling ngalah, saling nemuin gitu ya. Jadi tantangan paling besar di sana, terus waktunya itu untuk koordinasi itu kan kadang-kadang kita perlu meeting sana sini, itu juga yang kadang-kadang nemuin waktu setiap orang, apalagi kalau yang Susung Cici-nya kan juga ada kerjaan masing-masing ya. Nah itu kan jadi tantangan tersendiri ya, nemuin waktu yang cocok. Harus pakai hati Cici. Kalau nggak pakai hati biasanya bete terus. Di sini kan capek, panas. Kalau memang nggak pakai hati ya otomatis rugi sendiri. Ya, sudah capek, panas, keluar tenaga, nggak dapat apa-apa. Suyatno menemukan kebahagiaan sejati bukan pada apa yang ia miliki, melainkan pada apa yang ia bisa berikan. Bersama Seci, ia belajar bahwa membantu adalah jalan untuk membina diri. Setiap senyum yang ia temui, setiap tangan yang ia ulurkan menjadi sumber kekuatan untuk terus melangkah. Ini lagi mantau yang daftar untuk baksos gigi, tambel atau cabut untuk anak SDN 030 itu. Pasiennya siapa aja sehari? Hari ini sih pasiennya kebanyakan murid, ada 162 anak, yang guru ada 10 orang. Kalau selama saya ikut Cici ya, ada sih perubahan-perubahan, cuma mungkin kalau dibilang sampai ekstrim ya mungkin nggak sampai gimana lah ya, cuma saya ngerasa memang banyak yang baik-baik karena kalau kita sering dengar ceramahnya master ya, kita kan seakan-akan tuh diingetin terus gitu ya sama master ya. Nah, minum es teh manis dulu ya, biar ini pendarahannya stop ya. Kalau master kan ngajak kita vegetarian ya, jadi saya kan sekarang juga sebisa mungkin ya vegetarian lah kalau bisa gitu ya. Kalau secara batin ada juga ya. Kan kita sering dengar ceramah master kan harus berbakti sama orang tua ya kan, jadi ya otomatis biar gimana pun sibuk kayak gimana pun kalau bisa tuh ya sisihin waktu gitu lah ya untuk orang tua sama keluarga gitu ya. Teman-temannya berani semua kok. Cuma model kalau udah penyakit dimaafin. Saya dulu waktu baca yang buletin ya, itu sih kata perundang master yang sampai sekarang masih lengket itu yang satu itu ya, yang berbakti sama orang tua itu ya. Yang itu sih yang untuk saya masih paling nempel ya. Mungkin waktu itu karena saya juga pas kebetulan ada konflik ya dengan orang tua ya. Pas lagi ada masalah apa gitu, baca kata perundangnya yang cocok sama masing-masing gitu ya. Ternyata kok kayaknya sepertinya mengena gitu ya. Kalau Susung Yatno itu tidak pernah setengah-setengah ya bekerjanya ya. Selalu full dari awal sampai akhir. Juga di bagian cara-caranya, di bagian perencanaannya itu sangat luar biasa, sangat detail dan memuaskan gitu. Sampai pada akhirnya pun selalu berangkat pagi, pulang paling belakangan. Ya dulu kan karena kan sibuk kerja ya, apalagi kalau waktu masih muda tuh kan masih lebih fokus ke karir ya sama kerja ya. Cuma kan ya kalau dikejar terus kan nggak habis-habis ya. Ya kurang lebih seperti itu. Terus kadang-kadang kan kita juga terus terang yang muda itu kan banyakan tuh sering punya pendapat sendiri, jadi konflik ini sama orang tua nih ya kan. Nah dengerin banyak ajaran master, terus kita juga banyak banyak contoh Susung Cici yang lain juga kan. Kalau kita sering nonton yang drama-drama yang relawan Cici ya, yang di TAA itu ya, itu kan bagus-bagus banget kalau kita nonton ya. Rata-rata ceritanya itu bisa kayak kasih kita
inspirasi lah gitu ya, kasih kita masukan gitu loh. Capek pasti ada sih, tapi kan kita juga ngerasa senang ya dengan ikut bantu. Kalau kita cuma kerja terus nggak ikut Ceci ini, malah kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Saya berniat saya masih kuat untuk jadi relawan, ya saya jadi relawan gitu ya. Itu aja sih. Pengennya ya sebisa mungkin ya selama-lamanya, maksudnya selama masih bisa gitu ya. Saya merasa ya Ceci ini seperti jalan saya untuk bantu orang nih yang lewat Ceci ini ya. Yang paling saya rasain, terus ya jalan saya untuk membina diri ya. Jadi banyak belajar dari sinilah.